Hai hai hai. Kembali lagi bersama Ibu Narafika Situmorang, di mana lagi kalau bukan di pembelajaran fisika. Nah, kelanjutan dari materi kita sebelumnya anak-anak, di fluida statik, kita masuk ke materi tegangan permukaan zat cair dan viskositas fluida. Tentang apa saja sih, Nak, materi kita kali ini? Yuk kita bahas. Loh, ada gambar apa ini? Coba kita perhatikan, Nak. Itu ada gambar hewan yang berada di atas permukaan air. Kok bisa ya dia berdiri di atas permukaan air? Yang kedua, nah, itu adalah embun pada pagi hari di permukaan tumbuhan. Kenapa bentuknya bulat seperti itu ya, Nak? Dan yang ketiga, itu ada penjepit kertas ya kan, Nak? Klip kertas yang bisa mengapung di atas permukaan air. Sementara kan kita tahu kalau klip kertas itu berat. Massa jenis bendanya itu pasti lebih besar dari massa jenis air. Tapi kenapa bisa pengapung ya? Nah, ternyata anak-anak, peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita ini adalah merupakan contoh dari penerapan fisika di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini adalah penerapan dari materi kita, yaitu fluida statik, mengenai tegangan permukaan dan viskositas. Penasaran kan bagaimana konsep dari peristiwa alam ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, salah satu sifat yang unik anak-anak yang dimiliki oleh fluida statis adalah permukaannya memiliki tegangan. Tegangan itulah yang disebut dengan tegangan permukaan. Jadi, apakah tegangan permukaan zat cair itu? Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Mengapa terjadi tegangan permukaan pada zat cair? Kita akan bahas mengapa terjadi tegangan permukaan tersebut. Nah, coba kita lihat, Nak, gambarnya. Misalnya dalam sebuah tabung atau dalam sebuah wadah ada dua buah partikel, yang A dan yang B. Ya, kita lihat. Nah, antara partikel-partikel yang sejenis ini nantinya akan ada gaya tarik-menarik atau disebut dengan gaya kohesi. Ya, di sini si A mewakili partikel di dalam zat cair, sedangkan si B mewakili partikel di permukaan zat cair. Partikel A ditarik oleh gaya yang sama besar ke segala arah oleh partikel-partikel di dekatnya. Nah, ini dia tanda panahnya ini. Nah, ini artinya dia ditarik ke segala arah, ya. Sebagai hasilnya nanti resultan gaya pada partikel-partikel di dalam zat cair yang diwakili oleh A ini adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena di dalam zat cair itu tidak ada tegangan permukaannya. Nah, itu dia bedanya. Nah, bagaimana dengan partikel-partikel di permukaan zat cair yang diwakili oleh si B ini tadi? Partikel B ditarik oleh partikel-partikel yang ada di sampingnya dan di bawahnya dengan gaya yang sama besar. Nah, kita lihat tanda panahnya. Ada di sampingnya, di bawahnya, ya. Sehingga ada gaya tariknya yang sama besar. Tetapi B tidak ditarik oleh partikel-partikel di atasnya. Karena di atas B itu tidak ada partikel zat cair, Nak. Jadi ini hanya berlaku di dalam fluida, ya. Sebagai hasilnya terdapat resultan gaya berarah ke bawah yang bekerja pada permukaan zat cair. Resultan gaya ini menyebabkan lapisan-lapisan atas seakan-akan tertutup oleh hamparan selaput elastis yang ketat. Selaput ini cenderung menyusut sekuat mungkin. Oleh karena itu, sejumlah tertentu cairan cenderung mengambil bentuk dengan permukaan sesempit mungkin. Inilah yang kita sebut dengan tegangan permukaan. Jadi itulah yang menyebabkan adanya tegangan
permukaan pada zat cair. Nah, formulasinya anak-anak tegangan permukaan ini pada fisika, ya coba kita lihat ada gambarnya di situ ya nak. Nah, gambar ini menunjukkan contoh lain dari tegangan permukaan, ya. Contohnya ada seutas kawat yang dibengkokkan hingga berbentuk U, ya. Ini ya U berbentuk U. Dan seutas kawat kedua dapat meluncur pada kaki-kaki kawat U. Ini dia kawatnya. Ketika alat ini dicelupkan dalam larutan sabun, ya ini dia larutan sabun, dan dikeluarkan, oke, kawat kedua nanti jika beratnya itu tidak begitu besar akan tertarik ke atas. Ini dia kayak tariknya nak, yang tanda panah ini. Untuk menahan kawat ini agar tidak meluncur ke atas, kita perlu mengerjakan gaya T ke bawah atau gaya tarik. Maka nanti total gaya ke bawah yang menahan kawat kedua ini adalah sebesar F, di mana F itu nanti besarnya adalah gaya tarik T ditambah dengan gaya berat W. Oke nak? Maka untuk formulanya tegangan permukaan itu disimbolkan oleh simbol gamma. Maka gamma nanti sama dengan F per D. Di mana di sini D-nya itu adalah 2 kali panjangnya atau 2 kali L. Maka gamma di sini sama dengan F per 2L. Ingat satuannya adalah Newton per meter. Nah, selanjutnya di sini Ibu buat ada tabel nilai hasil pengukuran permukaan tegangan beberapa zat cair yang kontak dengan udara. Contohnya air dengan suhu yang berbeda-beda yaitu 0, 25, dan 80. Maka bisa kita lihat tegangan permukaannya juga berbeda-beda. Untuk yang 0 kita lihat dia 75,6, yang 25 72,0, dan yang 80 dia 62,6. Ingat itu dikali 10 pangkat minus 3 Newton per meter ya nak. Nah selanjutnya ada zat cair etil alkohol, aseton, gliserin, raksa, dan yang lain-lainnya masih banyak lagi ya nak. Nanti bisa dicari dari referensi yang lainnya. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Masih ingatkah kalian bahwa zat cair yang membasahi dinding misalnya air akan naik dalam pipa kapiler. Pipa kapiler itu adalah tabung yang diameternya relatif kecil ya nak. Nah gejala itu nanti disebut dengan gejala kapiler. Ya, gejala kapiler itu disebabkan oleh gaya kohesi tegangan permukaan dan gaya adesi antara zat cair dan tabung kaca. Zat cair naik hingga gaya ke atas nanti sama dengan berat zat cair yang diangkat. Sehingga persamaannya yaitu H sama dengan gamma cos theta per Rho dikali G dikali R. Nah, apa aja sih manfaat gejala kapiler ini dalam kehidupan sehari-hari ya kan? Coba kita lihat nak gambar-gambar yang ada di sini. Ada 3 gambar di situ ya nak. Nah, yang pertama coba kita lihat gambarnya. Ada tisu yang dimasukkan ke beberapa zat ya. Yang satu berwarna biru, yang satu berwarna kuning. Nah, di sini tisu akan basah oleh air warna karena permukaan air akan naik melalui tisu tersebut. Itulah dia gejala kapiler nak. Jadi nampak ya, naiknya air yang warnanya biru ini nanti tisunya akan berwarna biru. Sedangkan yang kuning, naiknya air melalui tisu yang berwarna kuning ini, tisunya akan warna kuning. Oke. Nah yang kedua kita bisa lihat ini adalah lampu yang digunakan zaman dulu ya nak, yang di kampung-kampung yang belum ada listrik biasanya nih ya. Lampu yang dengan menggunakan minyak tanah dan sumbu lampu. Nah mengapa bisa nyala lampunya nak? Karena si minyak tanah ini akan naik melalui si sumbu lampu sehingga nyalalah dia
apinya. Oke. Nah, yang ketiga ini proses apa yuk, Nak? Iya, ini pada tumbuhan ya. Pada tumbuhan nanti air di sini lihat H2O, air tanah akan naik sampai ke ujung-ujung daun tumbuhan karena sudah mengalami gejala kapiler. Itu dia manfaat dari beberapa gejala kapiler. Nah, penerapan selanjutnya adalah penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tegangan permukaan air berhubungan dengan kemampuan air membasahi benda. Makin kecil tegangan permukaan air, makin baik kemampuan air untuk membasahi benda. Ini berarti kotoran-kotoran pada benda lebih mudah larut dalam air. Prinsip inilah yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan fisika sehari-harinya. Contohnya apa, Bu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, mencuci dengan air panas lebih mudah dan bersih. Kenapa? Karena tegangan permukaan air itu dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhu air, Nak, maka makin kecil tegangan permukaan air. Ini berarti makin baik kemampuan air untuk membasahi bendanya nanti. Yang kedua, ada deterjen sintesis modern yang didesain untuk meningkatkan kemampuan air membasahi kotoran yang melekat pada pakaian, yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan airnya. Banyak kotoran pakaian yang tidak larut di dalam air segar, tetapi larut di dalam air yang diberi deterjen karena sudah diturunkan tegangan permukaan airnya. Selanjutnya apa lagi? Antiseptik. Nah, antiseptik yang dipakai untuk mengobati luka selain memiliki daya membunuh kuman yang baik, juga memiliki tegangan permukaan yang rendah, sehingga antiseptik dapat membasahi seluruh luka. Jadi alkohol dan hampir semua antiseptik itu, Nak, memiliki tegangan permukaan yang rendah. Selanjutnya, yang terakhir, ada beberapa jenis serangga kecil yang bisa berjalan di atas air. Nah, ini tadi contoh kita ya, Nak. Contoh di slide pertama ada gambar ya. Laba-laba air dapat begitu mudah bergerak cepat di atas air, bukan hanya semata karena tubuhnya yang ringan dan morfologi tubuh yang mendukung, tetapi juga dikarenakan adanya tegangan permukaan zat cair. Jadi itulah dia, Nak, beberapa contoh penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masih banyak lagi sebetulnya ya. Nanti cari di referensi kita yang lainnya, Nak. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai viskositas fluida. Ya, tadi kita sudah bahas tegangan permukaan. Nah, materi kita ini kan tegangan permukaan dan viskositas fluida ya, Nak. Jadi viskositas ini apa sih? Kan kenapa namanya sangat rumit sekali ya kan, Nak? Viskositas. Nah, ternyata viskositas itu, Nak, ada nama lainnya, yaitu kekentalan. Ya, jadi kalau viskositas fluida artinya kekentalan suatu fluida, ya, yang mana nanti merupakan adalah gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida, ya. Molekul-molekul yang membentuk suatu fluida itu nantinya akan saling gesek-menggesek ya, Nak, ketika fluida tersebut mengalir ya. Jadi semakin kental fluidanya nanti, maka otomatis semakin kuatlah gaya gesek-menggeseknya. Nah, pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama, fluida yang digunakan. Ingat ya, Nak, fluida yang digunakan. Yang kedua, luas penampangnya. Yang ketiga, objek yang digunakan. Ya, objek nanti yang digunakan yang dimasukkan ke dalam fluida. Ya. Nah, yang keempat, temperatur. Sedikit banyaknya nanti itu ikut mempengaruhi kekentalan dari fluida. Nilai viskositas setiap fluida berbeda menurut jenis material tempat fluida tersebut mengalir. Tingkat kekentalan suatu fluida juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu zat cair, semakin kentallah zat cair tersebut. Nah, coba kita lihat di gambar kita, Nak. Ini perbedaan fluida yang memiliki viskositas yang tinggi dan yang rendah, ya.
Ini yang high viscosity, artinya yang viskositas yang tinggi. Ya, coba kita lihat, dia mengalir dengan kekentalan yang tinggi, sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini mengalirnya. Sedangkan yang tingkat viskositasnya yang rendah, coba kita lihat mengalirnya, dia akan menjadi terputus-putus. Oke, selanjutnya kita akan masuk. Nah, di viskositas ini ada yang namanya hukum Stokes. Ya, hukum Stokes. Otomatis nanti penemunya itu adalah si Stokes, ya, Pak Sir George Stokes pada tahun 1845. Ya, ini berbunyi, bila sebuah bola bergerak dalam fluida yang diam, maka terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Nah, syarat-syarat berlakunya hukum Stokes ini nanti adalah yang pertama, ruang tempat fluida itu haruslah terbatas. Ya. Yang kedua, tidak ada turbulensi di dalam fluida. Turbulensi itu artinya goncangan, tabrakan. Nah, yang ketiga, kecepatannya itu tidak besar sehingga aliran masih linear atau mengalir ke bawah nanti ya, Nak. Besarnya gaya gesekan fluida yang dinyatakan sebagai persamaan hukum Stokes ialah, gaya gesekannya adalah di sini lambangnya F. F yaitu gaya gesekan fluidanya sama dengan K dikali dengan eta dikali dengan V. Di mana K itu konstantanya itu adalah sama dengan 6V dikali R, jari-jarinya. Maka nanti gaya geseknya adalah sama dengan 6VR eta V, dengan eta adalah koefisien viskositas yang dinyatakan dalam kilogram per meter sekon atau Pascal sekon. Sebagai contoh, pada suhu 20 derajat Celcius, etanya air adalah besarnya 1,00 kali 10 pangkat minus 3 Pascal dikali sekon. Sedangkan etanya oli motor sama dengan 30 kali 10 pangkat minus 3 Pascal sekon. Nah, selanjutnya di fluida statik ini, khususnya kelanjutan dari hukum Stokes tadi, ada yang namanya kecepatan terminal. Nah, coba kita lihat gambarnya di sini. Di sini kita perhatikan, misalnya ada sebuah kelereng yang kita lepaskan sehingga ia bergerak jatuh bebas dalam suatu fluida yang kental. Nah, jika hanya gaya gravitasi yang bekerja pada kelereng, maka si kelereng tersebut akan bergerak dipercepat dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi. Ya, artinya jarak antara dua kedudukannya itu nanti dalam selang waktu yang sama haruslah semakin besar. Sehingga nanti misalnya nanti kita lepaskan dari posisi awal, maka nanti mula-mula jarak antara dua kedudukan kelereng dalam selang waktu yang sama akan semakin besar. Tetapi mulai saat tertentu jarak antara dua kedudukan kelereng dalam selang waktu yang sama adalah sama besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu benda yang dijatuhkan bebas dalam suatu fluida kental, kecepatannya semakin besar hingga mencapai suatu kecepatan terbesar yang tetap. Itulah yang disebut dengan kecepatan terminal. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada si kelereng ini otomatis nanti ada gaya gesek. Inilah dia yang memenuhi hukum Stokes tadi. Kemudian ada gaya apung ke atas. Kemudian ada gaya berat benda yang terhadap gravitasi bumi. Jadi yang searah nanti adalah si gaya apung dan gaya gesek. Sedangkan si gaya beratnya ini akan berlawanan arah. Sehingga untuk penurunan rumusnya dapat kita lihat di sini. Ya, gaya-gaya yang bekerja pada benda itu adalah seimbang. Sigma F-nya nanti sama dengan 0, maka Mg dikurang Fa dikurang Ff sama dengan 0. Dapatlah dia Ff-nya itu adalah Mg dikurang Fa. Nah, gaya berat di sini adalah gaya berat si kelereng, di mana untuk mencari M adalah rho dikali V ya, Nak. Maka rho benda dikali V benda dikali gravitasi
Kemudian untuk gaya geseknya tadi yang memenuhi hukum Stokes tadi adalah 6V dikali eta dikali R dikali V-nya. Ya, di sini benda dianggap berbentuk bola. Nah, gaya apung kita sudah bahas nih di video yang sebelumnya. Gaya apungnya adalah volume bendanya dikali massa jenis fluidanya dikali gravitasi. Sehingga kita masukkan ke persamaan yang ini. Oke, maka menjadi seperti ini dia. Ya karena oke, ini di sini kita keluarkan dia G dan volume bendanya. Sehingga tinggal G dikali volume benda dikali rho benda dikurang rho fluida. Nah, kita yang mau cari itu adalah V terminalnya. Ini dia kecepatan terminalnya. Yang tadinya nanti akan tetap, ya. Maka V terminalnya itu dapatlah hasilnya itu dalam fluida yang kental itu adalah G dikali 4/3 VR pangkat 3 rho bendanya dikurang rho fluida per 6V kali eta kali R. Nah, sedangkan dalam fluida yang kental dia menjadi 2/9 R kuadrat Y per eta dikali rho bendanya dikurang rho fluidanya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, Nak. Nah, di sini kita baca dulu contoh soalnya, Nak. Katanya ada sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U. Kemudian kawat kecil PQ yang bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Ya, nanti gambarnya di slide berikutnya. Kemudian kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun yang diangkat vertikal sehingga ada lapisan tipis sabun di antara kawat tersebut. Ketika ditarik ke atas, kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Agar terjadi keseimbangan, maka pada kawat kecil PQ digantungkan benda dengan massa 0,1 gram. Jika panjang kawat PQ adalah 10 cm dan nilai gravitasinya adalah 9,8, berapakah tegangan sabun? Nah, berarti kita ini masuk ke konsep tegangan permukaannya kan, Nak? Ini tadi yang kita bahas. Ini dia tadi gambarnya juga. Ada kawat U-nya, ada kawat yang kedua, ada lapisan sabun, ada gaya tariknya. Oke, jadi dari soal diketahui apa aja yuk? Ada massa kawatnya sebesar 0,2 gram, ubah ke kilogram menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4. Ada panjang kawat L sama dengan 10 cm menjadi 10 pangkat minus 1 meter. Ada massa bendanya yaitu 0,1 gram, ubah ke kilogram menjadi 10 pangkat minus 4 kg. G-nya itu ketetapan soalnya itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah tegangan permukaan lapisan sabun atau gamma. Maka sesuai dengan rumusannya tadi adalah gamma sama dengan F per D, di mana D-nya itu adalah 2L. Karena yang diketahui di soal adalah L, maka kita memakai rumus yang F per 2L. Nah, F berat kawat ditambah dengan berat benda. Tadi si berat kawatnya 2, si berat bendanya 1, berarti 2 tambah 1 itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 4 kg dikali dengan gravitasi M kali G ya, Nak. Maka dapatlah 2,94 kali 10 pangkat minus 3. Maka gammanya bisa kita cari? Bisa. 2,94 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 2. Nah, panjang kawatnya kan 10 pangkat minus 1 ya, Nak. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 1, dapatlah dia 1,47 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Jadi besarnya tegangan permukaan sabun adalah 1,47 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Oke, Nak? Nah, sekianlah materi kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.